Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Sampai saat ini berbicara secara khusus, biar melalui firman-Mu ada nilai tambah, ada kekuatan, ada arahan, ada ketajaman, ada koreksi, ada pemikiran yang dibukakan. Bahkan ada mujizat yang Tuhan nyatakan. Demi nama Yesus kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, suatu kehormatan boleh dipercayakan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah. Saya berjudul khotbah saya dengan tema The Power of Vision. Kemampuan sebuah visi. Sadar atau tidak sadar bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk tujuan tertentu. Bahkan tidak usah jauh-jauh, manusia menciptakan segala sesuatu yang ada di sekitar ruangan kita juga untuk tujuan tertentu. Kalau manusia menciptakan kursi untuk duduk, kalau manusia menciptakan meja untuk kerja, handphone untuk telepon, pasti hal yang sama ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya punya tujuan khusus dan mulia. Visi adalah kemampuan seseorang melihat sebuah akhir dari permulaan. Kemampuan seseorang untuk melihat garis akhir dari awal. Sama sebuah puzzle, kita kan kesulitan untuk menyusun puzzle yang berantakan, jumlahnya banyak, kalau kita tidak pernah lihat gambar akhirnya. Justru dengan kita lihat gambar akhir dari puzzle tersebut, mempermudah kita untuk menyusun puzzle tersebut sampai gambar yang utuh, sekalipun puzzle itu berantakan dan banyak jumlahnya. Sama hal dengan hidup ini. Kehidupan ini akan enjoy dan exciting dilakukan dan dijalankan ketika kita punya tujuan. Sekalipun hidup ini mengalami goncangan, sekalipun hidup ini diacak-acak sama orang, tapi akan mudah untuk kita sampai di tujuan. Kenapa? Karena kita tahu visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Your vision determine your future. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Kalau Anda punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda tidak punya visi, Anda punya masa depan. Kalau Anda punya visi kecil, masa depan Anda kecil. Kalau Anda punya visi besar, masa depan Anda besar. Amsal pasal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada visi, maka orang tersebut jadi liar. Keluarga kalau nggak punya visi jadi berantakan. Pemimpin kalau nggak punya visi jadi amburadul yang dipimpin. Justru visi membuat orang itu jadi terarah. Membuat perusahaan itu jadi terarah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Orang yang berpegang pada visi pasti jadi bahagia. Tapi orang yang tidak punya visi, binasa. Keluarga kita mudah berantakan kalau kita nggak punya tujuan. Perusahaan kita akan mudah berantakan, binasa, kacau. Kalau kita nggak punya tujuan, makanya orang yang punya visi biasanya usianya lebih panjang daripada orang yang nggak punya visi. Dan orang yang nggak punya visi hidupnya jauh lebih menderita daripada orang yang punya visi. Saya paling nggak setuju dengan orang-orang yang nggak punya visi, yang hidupnya hanya cuma kisera-sera, hanya cuma mengalir, nggak ada tujuan. Ingat, kalau kita hanya cuma mengalir nggak punya tujuan, air itu mengalir dari atas ke bawah. Sama dengan hidup ini, kalau kita gak punya visi, maka kita akan terseret arus ke bawah. Jadi kalau hidup kita gak mau di bawah, kehidupan kita gak mau susah, kehidupan kita gak mau gitu-gitu aja yang kita perlakukan. Mari punya visi. Kalau kita gak punya visi, sekalipun kita ini punya harta banyak, berpacaran juga dengan orang yang gak punya visi, maka harta yang banyak akan jadi sedikit. Kalau kita gak punya visi, berpacaran atau berjalan bersama dengan orang yang gak punya visi juga, akibatnya jadi hidup ini berantakan. Kalau kita gak punya visi, lalu berpacaran atau menikah dengan orang visinya gelap, maka hidup Anda akan ikut dalam dunia kegelapan. Yesaya pasal 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalan-jalanku dari jalan-jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Jadi rencana Tuhan tuh jauh banget, beda banget dengan rancangan
Rancangan kita bagus, tapi rancangan Tuhan the best. Rancangan kita kenapa katakan bagus? Karena bagus sesuai dengan kemampuanmu. Tapi rancangan Tuhan the best karena sesuai dengan kemampuan Tuhan. Ketika kita bisa bergaul sama Tuhan dan kemudian minta sama Tuhan mimpi, visi yang dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kemampuan sehingga kita bisa melewati keterbatasan kita untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada 3 makna visi yang saya mau bagikan. Yang pertama, visi akan selalu melewati banyak harga yang perlu dibayar. Visi besar, harganya pun besar. Visi kecil, harganya pun kecil. Tidak ada visi yang gak perlu bayar harga. Tidak perlu susah-susah. Dalam dunia bisnis ada kaidah high risk, high return. Resiko tinggi, keuntungan besar. Resiko rendah, keuntungan pun kecil. Jadi semakin besar tantangan, semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan bagi kita. Jadi kita gak perlu takut, gak perlu sedih terhadap goncangan-goncangan yang menimpa hidup kita. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam karir, dalam persahabatan, relationship. Ataupun dalam kondisi seperti ini mencekam karena COVID-19. Ketahui semakin besar goncangan, semakin besar kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Roma 8:18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus menyadari bahwa masalah yang dihadapi dalam pelayanan, tantangan yang dihadapinya, tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Visi Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Rasul Paulus, hal yang sama. Justru orang yang punya visi menyemangati untuk terus berjuang. Karena vision keeps you going. Visi membuat Anda tidak pernah berhenti berjuang. Visi gak pernah membuat Anda gak pernah berhenti untuk meraih janji Tuhan, menggenapinya. Tapi orang yang punya visi, dia mudah menyerah. Orang yang punya visi, dia akan berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada peninggian tanpa direndahkan. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Semakin orang menutup pintu, semakin dia akan membuka pintu. Semakin orang menutup jalan, semakin dia membuka jalan yang baru bagi kita. Jadi kita tidak usah sedih hati, tidak usah kepahitan sama orang-orang yang menutup pintu, sama orang-orang merendahkan. Jadi penting di sini untuk kita mau bayar harga supaya besarnya visi itu jadi kenyataan. Ketika Anda bekerja, milikilah visi daripada sekedar kita terima gaji. Supaya kita bisa mampu bekerja ekstra mile. Kalau kita bekerja tidak punya visi, maka kita gak mau kerja ekstra mile. Ngapain gue kerja lebih giat lagi? Pemimpin gue gaji kecil, ngapain gue extra work? Ngapain gue overtime? Justru salah. Kalau Anda tuh bekerja punya visi, Anda akan melakukan firman Tuhan. Ketika orang mengajak kamu berjalan 1 mile, berjalan 2 mile. Artinya kalau kamu digaji 5 juta, bekerja seperti Anda digaji 10 juta. Jadi kerja extra mile, do lebih the best. Ketika pemimpinmu lihat bahwa kau kerja extra mile, mengerjakan lebih daripada yang diminta, maka dia akan dengan senang hati memberikan gaji tambahan, memberikan bonus. Seandainya pemimpinmu gak berikan bonus, jangan khawatir. Orang-orang di sekitarmu akan lihat. Kalau kamu kerja bagus, pasti kamu akan diminta untuk bekerja di perusahaannya. Saat Anda single, miliki visi lebih dari sekedar mempercantik diri. Supaya Anda bisa bangun inner beauty, kecantikan batin, karakter. Buat apa kita cantik tapi sombong? Buat apa kita ganteng tapi korupsi? Saat kita diberkati bisa sekolah tinggi, miliki visi lebih daripada sekedar sukses, supaya kita bisa jadi saluran berkat. When there is no vision, people perish. Where there is vision, there is always provision. Ketika ada visi, pasti ada penyediaan. Wah, jadi gak usah takut dengan penyediaan. Pasti dia akan siapkan. Ketika tangan pengharapan ini berjalan, menolong program-program yang sudah ada, yaitu memberi pendidikan buat anak-anak di pedalaman, memberikan makan bergizi, memberikan pemberdayaan buat masyarakat, bahkan juga memberikan
kesehatan. Program ini aja udah memakan biaya yang cukup besar setiap bulannya. Begitu masuk COVID-19 ini membuat kami gak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang gak bisa makan, gak bisa punya tempat tinggal, kehilangan pekerjaan. Dan kemudian Tuhan tunjukkan untuk katakan bantu mereka. Kita mulai memberikan sembako kepada orang-orang yang kehilangan income. Memberikan dana tunai buat mereka yang kehilangan pekerjaan. Memberikan makan siap saja buat mereka yang homeless. Sampai bagian keuangan ketika kita jalan beberapa kali. Berkata kalau ini teruskan Pak, dana yayasan sisa 2 minggu lagi. Gimana kita bisa bayar karyawan dan sebagainya. Saya bilang ini visi dari Tuhan untuk peduli kepada sesama. Kalau kita jalankan, pasti Dia akan sediakan. Dan luar biasanya, sampai hari ini sudah minggu ke-23, kami gak pernah berhenti menyalurkan dana tunai, pakai sembako, makanan siap saji, APD, dan melayani orang-orang. Tentu ini semua gak lepas dari support dan dukungan orang baik seperti Anda. Tapi kalau kami tidak pernah mau melangkah sebagai pengelolanya, gak mungkin Tuhan mempercayakan harta Bapak Ibu atau berkat Bapak Ibu kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang tidak punya visi akan selalu kembali kepada masa lalunya. Orang yang gak punya visi, dia akan selalu kembali kepada dosa yang sama. Kenapa kita jatuh bangun? Karena kita gak punya visi. Karena orang gak punya visi selalu berputar pada poros yang sama. Sehingga menghabiskan waktu, energinya, dan hartanya dengan sia-sia tanpa hasil. Orang yang punya visi dia mau move on. Dia mau bergerak. Dia mau meninggalkan masa lalunya. Dia mau lebih better. Dia mau mendekat pada rencana Tuhan. Seperti Petrus. Ketika Petrus sebagai seorang nelayan dipanggil sama Tuhan di daerah Galilea untuk menjadi muridnya, dia tinggalkan pekerjaannya dan melayani sebagai hamba Tuhan. Dan waktu dia melayani bersama dengan Tuhan, dia jadi murid inti kepercayaan Tuhan Yesus dan kemudian jadi pemimpin atas murid-murid Tuhan Yesus. Namun ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus ditangkap di Yerusalem, Petrus menyangkal Yesus. Ayam berkokok menyadarkan Petrus, sehingga akhirnya Petrus sadar. Petrus merasa nyesal, terpukul sekali, dan dia lihat gurunya mati. Hopeless, there's no vision, gak ada visi lagi. Padahal Tuhan sudah beritahu bahwa hari ketiga dia bangkit. Tapi Petrus tidak lihat visi itu. Akhirnya kembali kepada kehidupan lama, pergi dari Yerusalem ke Galilea, kampung halamannya, untuk menjadi seorang nelayan kembali. Apa yang terjadi? Dia kerja banding tulang, tidak ada hasil yang maksimal. Puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang sungguh besar. Begitu Yesus bangkit, Yesus pergi samperin Petrus ke Galilea. Ketika Petrus nangkap ikan, tidak dapat ikan semalam-malaman. Yesus berkata, tebarlah jalanmu sebelah kanan. Dan Petrus bersama dengan murid-murid yang lain, bersama banyak orang, gak bisa lagi menangkap ikan yang begitu banyak. Menyadarkan Petrus bahwa hidup ini harus punya visi. Orang gak punya visi, apapun yang dikerjakan ada hasil. Dan kemudian Petrus kembali ikut Tuhan. Dan Petrus mulai gembalakan domba-dombanya Tuhan. Petrus menjangkau ribuan jiwa-jiwa, dipakai Tuhan begitu spektakuler, melakukan mujizat, bayang-bayangnya orang sembuh. Dan bahkan akhir hidupnya pun dia tidak menyangkal Yesus mati tersalib, terbalik, tidak sampai menyerah. Visi berbeda sama mimpi. Mimpi itu pasif. Visi itu aktif. Mimpi dia cuma bisa lihat picture in the future. Dia cuma bisa lihat gambaran tentang masa depan. Tapi dia lakukan apa-apa. Namanya mimpi ya tidur aja. Tapi beda sama visi. Visi itu dia bisa lihat picture in the future. Tapi dia bisa mulai mendekatkan diri. Menetapkan langkah-langkah praktis untuk bisa mencapainya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk berimajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi adalah alat untuk kita bisa traveling ke masa depan. Kenapa? Karena semua produk yang ada sekarang ini itu hasil
visi seseorang di masa lalu. Karena orang itu bermimpi traveling ke masa depan, hasil produk itu jadi. Tuhan waktu ciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan tidak berikan bahan jadi, yang Tuhan berikan bahan baku. Karena Tuhan ciptakan manusia, Tuhan berikan kemampuannya dalam diri manusia. Yang dilakukan sama Adam dan Hawa dan manusia, dia bikin meja, dia bikin kursi, dia bikin rumah, dia bikin jembatan. Tapi tahukah, semua itu berasal dari satu produk, satu bahan baku, yaitu pohon. Karena visi, maka semua produk-produk itu dihasilkan. Sampai hari ini mempermudah untuk orang bisa menggunakannya, menikmatinya. Dan apa yang terjadi? Dari bahan baku yang harganya murah, begitu jadi bahan jadi, harganya tinggi berlipat kali ganda. Kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kita harus bisa punya visi dan traveling kepada visi tersebut, menghasilkan mimpi-mimpimu itu jangan sekedar mimpi, tapi jadi visi, jadi kenyataan, sehingga akhirnya kau bisa meraih keuntungan yang besar, menciptakan berbagai macam produk. Mumpung kita hidup ini, kesempatan kita berkarya. Begitu kita udah mati, kita udah gak punya kesempatan lagi untuk menghasilkan produk. Yang ketiga, visi yang dari Tuhan selalu lebih besar dari kemampuan kita dan lebih panjang dari usia kita. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang kekal. Itu sebab kalau dia memberikan visi, pasti sesuai dengan kemampuannya, bukan kemampuan kita yang terbatas dan sementara. Waktu Abraham diberikan visi sama Tuhan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir lautan. Apa yang terjadi? Abraham cuma lihat satu bintang dan satu pasir. Dia lihat Ishak dan Ismail. Tapi untung Abraham terus mementor anaknya, sehingga akhirnya sekarang visinya jadi kenyataan. Keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir lautan. Sama dengan Tuhan memberikan visi kepada Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel perbudakan di Mesir dan membawa masuk pada tanah perjanjian yang Tuhan berikan dan janjikan. Tapi Musa cuma berhasil mengeluarkan bangsa Israel. Tapi thank God, Musa besar hati. Dia bukan jadi pemimpin yang hanya mau one man show. Dia kemudian mulai mempersiapkan Yosua. Selama 40 tahun dia memimpin, dia persiapkan Yosua. Sehingga begitu usianya mulai lanjut, Yosua yang meneruskan visi Musa membawa bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Seandainya Musa tidak memuridkan Yosua, maka visinya akan berhenti di tengah jalan. Gak jadi kenyataan. Bangsa Israel bisa menikmati tanah perjanjian. Sama dengan Elia, ketika Tuhan memberikan visi kepada Elia, yaitu pertama mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Yang ketiga mengurapi Elisa bin Safrat menjadi nabi menggantikanmu, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16. Namun Elia cuma bisa mampu mengurapi Elisa. Tenggat Elia memuridkan Elisa di 4 kota berbeda. Akhir Elisa yang meneruskan visi Elia, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, dan mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Sama ketika Yesus hadir di muka bumi ini, tujuannya adalah menyelamatkan semua bangsa. Tapi memang tujuan awal dia ada di dunia untuk menyelamatkan bangsa Israel. Thank God, Yesus dalam pelayanan memuridkan 12 rasul. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya membawa Injil keselamatan sampai ke Eropa, Asia, dan sekarang sampai di Indonesia. Hal yang sama, kalau Tuhan sudah memberikan visi dalam perusahaan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita dan sebagainya, dalam rumah tangga kita, yang kita lakukan adalah persiapkan murid untuk bisa meneruskan visi yang dari Tuhan, yang lebih panjang dari usiamu, lebih besar kemampuanmu. Kita gak bisa mengerjakan visi Tuhan sendirian. Kita perlu bergandengan. Makanya manusia yang sehat, dia punya orang yang ada di atas, dia punya orang yang ada di kiri kanan, dia punya orang yang ada di bawah. Manusia yang sehat, dia punya mentor yang bisa kasih correction, bisa kasih direction, yang bisa kasih arahan didikan. Dan dia punya teman yang kedua, orang yang bisa terus membackup, menemaninya, menopang. Dan yang ketiga, dia punya orang yang dia mentor,
murid yang dia bisa bilang bisa teruskan visinya. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita nggak punya hati yang besar untuk bergandengan dan kemudian untuk mempersiapkan, menginvestasikan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada di bawah kita, untuk meneruskan visi Tuhan yang besar. Tapi ketika kita mampu untuk melakukan ini, saya percaya visi Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Hanya cuma berhenti sampai dalam hidup kita, tapi visi Tuhan akan terus mengalir dan jalan sehingga akhirnya bumi ini boleh penuh kemuliaan Allah, keluarga kita dan generasi kita boleh mengalami anugerah. Bukan cuma berhenti sampai di kita, tapi untuk bisa diteruskan sampai keturunan selanjutnya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami dan menolong kami hari ini. Untuk kami perlu punya visi. Yang pertama, makna daripada visi harus melewati banyak harga yang perlu dibayar. Mampukan kami untuk kami bisa melewati. Jelas kami akan mampu, karena kami gak jalan sendirian. Pencobaan yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami. Pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan memberikan pada kami kegairahan untuk melakukan yang ada kemuliaan yang Tuhan siapkan nanti jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami hadapi. Sama seperti seorang wanita ketika saat bersalin sakit, perih, pedas, menyakitkan. Tapi begitu baby itu lahir, maka penderitaan yang dialaminya dilupakannya. Sukacita yang begitu besar yang dinikmatinya. Hal yang kedua, makna daripada visi. Orang yang punya visi selalu akan kembali pada masa lalunya. Sebab ia berikan pada kami visi untuk kami bisa traveling pada masa depan. Untuk kami bisa terus move on. Untuk kami bisa terus maju. Menghasilkan hasil produk, harta, berkat dan sebagainya. Yang lebih lagi. Walaupun di masa-masa yang sangat sukar. Yang ketiga, kami belajar visi yang dari Tuhan selalu lebih besar kemampuan kami dan lebih panjang daripada usia kami. Itu supaya memampukan kami untuk kami punya hati yang besar untuk memuridkan, meneruskan visi ini, supaya visi Tuhan itu tidak berhenti di tengah jalan, sehingga pada rencana Tuhan yang mulia itu boleh tergenapi. Kami boleh berjalan from glory to glory, success to success, victory to victory. Yes. Kami bukan cuma sukses, tapi melahirkan sukses. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.